teman-teman, saya akan menjelaskan tentang konsep angkatan kerja, di mana konsep angkatan kerja ini memiliki 5 poin. Nah, poin yang pertama itu adalah definisi angkatan kerja, lalu yang kedua itu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, lalu yang ketiga ada kesempatan kerja, yang keempat nanti ada proyeksi pengangguran, dan yang terakhir adalah proyeksi angkatan kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi angkatan kerja. Nah, jadi teman-teman, angkatan kerja itu adalah di mana penduduk yang memiliki usia rentang 15 tahun ke atas yang sudah bekerja atau telah memiliki suatu pekerjaan namun memutuskan untuk tidak bekerja untuk sementara waktu. Nah, kelompok ini menjadi tolak ukur penting dalam pembangunan ketenaga kerjaan karena mencangkup semua orang yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam pasar kerja. Nah, jadi kesimpulannya, seseorang yang memiliki rentang usia 15 tahun ke atas yang bekerja maupun tidak memiliki pekerjaan itu disebut dengan angkatan kerja, teman-teman. Lalu, angkatan kerja tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu angkatan kerja itu sendiri, lalu yang kedua bukan angkatan kerja. Nah, yang pertama ini angkatan kerja, dimana seperti yang saya sampaikan tadi, seorang penduduk yang berusia rentang 15 tahun tetapi belum mencapai 64 tahun, baik mereka sedang bekerja, tidak bekerja, maupun sedang mencari pekerjaan, itu disebut dengan angkatan kerja. Namun yang dikatakan bukan angkatan kerja, di mana seseorang penduduk yang memiliki usia produktif 15 tahun ke atas, mereka yang sedang bersekolah, berkuliah seperti kita, lalu membuat pensiun dini, lalu seperti ibu kita yang mengurus rumah tangga, itu disebut dengan bukan angkatan kerja. Nah, jadi teman-teman, orang-orang yang tidak bekerja karena suatu hal seperti yang saya sampaikan tadi, yang sedang bersekolah, berkuliah, memiliki pensiun dini, lalu ibu kita yang mengurus rumah tangga, itu dikatakan bukan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu adalah seseorang penduduk yang memiliki usia rentang 15 tahun tetapi belum mencapai 64 tahun. Namun bukan angkatan kerja itu adalah seseorang yang memiliki usia produktif 15 tahun ke atas. Nah, sekarang saya membahas tentang kesempatan kerja. Nah, jadi teman-teman, kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan, yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, keterampilan, serta pekerjaan yang bersifat permanen, yaitu PNS dan karyawan tetap, atau temporer, yaitu pekerjaan berdasarkan kontrak. Nah, teman-teman, faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ini yaitu seperti yang saya bilang tadi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Lalu, tingkat pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja, usia, serta jumlah angkatan kerja itu mempengaruhi faktor-faktor kesempatan kerja tadi. Nah, sehubungan dengan pengangguran, semakin banyak kesempatan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran. Karena angkatan kerja yang bertambah bisa terserap ke dalam pekerjaan yang tersedia. Lalu kita membahas tentang proyeksi pengangguran, di mana seperti yang kita tahu, proyeksi pengangguran di Indonesia menunjukkan peningkatan, bahwasannya banyak sekali pengangguran yang sudah ada di Indonesia. Nah, dengan IMF memprediksikan mencapai 5% pada tahun 2025 dan 5,1% pada tahun 2026. Nah, meskipun data terbaru BPS pada bulan Agustus kemarin 4,85%, yaitu setara dengan 7,46 juta orang, itu sudah jauh meningkat dari bulan Februari kemarin. Pada bulan Februari hanya 4,76%. Nah, jadi teman-teman, peningkatan ini dipengaruhi oleh kesenjangan keterampilan, yaitu lulusan SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Meskipun pemerintah terus mendorong hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, faktor penyebab dan tantangannya yaitu kesenjangan pendidikan. Seperti yang saya bilang tadi, banyaknya lulusan SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, menyebabkan pengangguran tinggi pada usia 19 sampai 24 tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang juga
keterbatasan serapan industri juga menjadi masalah, serta pengangguran di perkotaan lebih rentan fluktuasi dibandingkan pedesaan. Lalu kita membahas tentang proyeksi angkatan kerja, di mana proyeksi angkatan kerja ini adalah perkiraan jumlah penduduk usia kerja yang akan berpartisipasi di pasar tenaga kerja di masa depan, menggunakan data demografi seperti populasi, kelahiran, kematian, migrasi, dan partisipasi kerja untuk merencanakan kebutuhan pekerjaan, pendidikan, dan pembangunan. Di Indonesia, BPS memproyeksikan TPAK mencapai 70,59% di bulan Agustus 2025 dengan target nasional menurunkan pengangguran dan meningkatkan kualitas pekerjaan melalui vokasi dan sertifikasi, mengantisipasi bonus demografi dan era industri 4.0 untuk mencapai Indonesia maju. Studi kasus di negara dengan bonus demografi, yaitu pertumbuhan angkatan kerja muda yang tinggi, mungkin menunjukkan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi di kalangan pencari kerja muda. Nah, kesiapan mental yang kurang dalam menghadapi dunia kerja seringkali berdampak negatif pada kinerja dan motivasi individu. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi seringkali menyertai pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, berkorelasi kuat dengan resiko masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Studi kasus dapat menargetkan komunikasi pengangguran jangka panjang untuk mengukur dampak psikologis ini. Beban studi kasus yang saya ambil dari konsep angkatan kerja ini yaitu penelitian yang dilakukan pada karyawan di PT Alfamart. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner pertanyaan, sedangkan sampel penelitian dilakukan dengan random simple sampling pengumpulan data dengan studi lapangan kerja kepada 23 karyawan di PT Alfamart. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kesehatan mental karyawan. Nah, hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan kesadaran untuk saling membantu dalam operasional karyawan tersebut, sehingga beban kerja yang dilakukan tidak sampai menekan diri karyawan hingga mengalami stres atau masalah kesehatan mental. Nah, sedangkan lingkungannya itu berpengaruh terhadap kesehatan mental karyawan. Nah, mungkin kalau kita membahas tentang studi kasus yang nyata di kehidupan kita, seperti pengalaman saya di usia angkatan kerja rentan 15 tahun ke atas tadi, teman-teman saya yang baru lulus SMA, SMK, bingung mau kemana, jadi mereka memiliki gangguan kesehatan mental, merasakan cemas, hilang arah, dan juga kakak-kakak yang sudah lulus sarjana 4 tahun kuliah namun tidak mendapat pekerjaan. Jadi mereka mengalami gangguan kesehatan mental, membuat kecemasan, dan merasakan hilang arah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep angkatan kerja menurut saya. Nah, jadi kesimpulannya itu, yang dikatakan angkatan kerja itu adalah seseorang penduduk yang usianya rentan 15 tahun ke atas, yang bekerja maupun tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, itu yang disebut angkatan kerja. Yang disebut bukan angkatan kerja tadi, seseorang yang memiliki usia produktif 15 tahun ke atas, namun memilih tidak bekerja karena ada sesuatu hal.